Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu bab 3 dengan judul materi konsep ijtihad dan bermazhab. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharuskan umat Islam mengikuti ajaran Al-Quran dan hadis. Meski Al-Quran sudah diturunkan secara sempurna dan lengkap, tidak berarti semua hal dalam kehidupan manusia diatur secara detail oleh Al-Quran maupun hadis. Setiap saat, masalah baru akan terus berkembang dan diperlukan aturan-aturan baru dalam melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan beragama sehari-hari. Syariat Islam telah mengatur semua persoalan yang ada melalui Al-Quran dan hadis. Bagaimana bila para ulama berbeda pendapat mengenai suatu masalah? Apa yang harus dilakukan seseorang? Apakah dia harus berijtihad untuk mengetahui hukum masalah tersebut ataukah bertaklid kepada ijtihad orang lain? Guna mengetahuinya, simaklah materi pembelajaran berikut dengan penuh semangat. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok, yaitu saya Siti Syahrani S, Rizda Putri, Nur Ihsan, Sadiqul Wadi, Lutfi Hidayat, Muhammad Wakif, Muhammad Fausan, Muhammad Farhan, Muhammad Agun, dan Fayyad Anuri. Langsung saja kita ke materinya. Pengertian ijtihad. Imam Al-Shawkani dalam kitabnya Irsyadul Al-Fuhuli memberikan definisi mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syar'i yang bersifat amali melalui cara istinbat. Hakika dari ijtihad. 1. Ijtihad adalah pengerahan daya nalar secara maksimal. 2. Usaha ijtihad dilakukan oleh orang yang telah mencapai derajat tertentu di bidang keilmuan yang disebut faqih. 3. Produk atau yang diperoleh dari usaha ijtihad itu adalah dugaan yang kuat tentang hukum syara' yang bersifat amaliyah. 4. Usaha ijtihad ditempuh melalui cara-cara istinbat. Dasar hukum ijtihad. Ijtihad dapat dipandang sebagai salah satu metode menggali sumber hukum Islam yang menjadi landasan hukum untuk melakukan ijtihad, baik melalui dalil yang jelas maupun isyarat. Allah memerintahkan untuk selalu mengembalikan setiap terjadinya perbedaan pendapat kepada Allah dan Rasul-Nya. Cara yang ditempuh dapat mengembalikan perbedaan pendapat tersebut yaitu dengan cara ijtihad, dengan memahami kandungan makna dan prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian menerapkan makna dan prinsip tersebut pada persoalan yang sedang dihadapi. Yang ketiga, sunnah. Jika kasus belum terjadi, namun masyarakat ingin tahu hukumnya untuk antisipasi, maka ijtihad hukumnya sunnah. 4. Haram. Ijtihad haram dilakukan jika yang pertama, kasus sudah ada hukumnya dengan dalil yang qat'i atau pasti. Yang kedua, orang yang berijtihad belum mencapai derajat mujtahid. Yang kelima, mubah. Jika kasus sudah terjadi atau belum terjadi dan belum ada ketentuan jelas dalam Al-Quran maupun As-Sunnah serta terdapat beberapa mujtahid yang memenuhi syarat, maka ijtihad hukumnya mubah atau boleh. Secara umum, hukum ijtihad adalah wajib bagi orang yang telah mencapai derajat faqih atau mujtahid. Bagi yang belum mencapai tingkat faqih dianjurkan bermazhab. Seorang mujtahid tidak boleh taklid kepada orang lain. Hukum ijtihad dapat berbeda-beda sesuai kondisi. Yang pertama, wajib ain. Jika seorang faqih ditanya tentang kasus yang sudah terjadi dan ia satu-satunya mujtahid yang mampu berijtihad serta khawatir jika tidak berijtihad maka hukum kasus itu akan terlewat, maka ijtihad wajib ain baginya. Yang kedua, fardu kifayah. Jika ia satu-satunya faqih tetapi tidak khawatir hukum akan terlewat atau ada beberapa faqih lain yang mampu berijtihad bersama, maka ijtihad fardu kifayah. 3. Perkembangan ijtihad. Ijtihad berkembang sesuai zaman. Pada masa Rasulullah SAW, hukum diambil dari Al-Quran, As-Sunnah,
Namun ijtihad sudah mulai ada, misalnya dalam kisah Muaz bin Jabal yang membagi sumber hukum menjadi tiga. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang tiga Ar-Ra'yu atau ijtihad. Pada masa Nabi, ijtihad sahabat selalu dikonfirmasi kepada beliau. Contoh ijtihad sahabat setelah wafatnya Nabi. Yang pertama, menunjukkan Abu Bakar sebagai khalifah karena Nabi tidak meninggalkan petunjuk langsung. Yang kedua, pengumpulan mushaf Al-Quran karena banyak penghafal gugur dalam perang. Ijtihad pada masa tabi'in terbagi menjadi dua aliran. Yang pertama, madrasah Madinah lebih banyak memakai hadis atau sunnah. Tokohnya Sa'id ibnu al-Musayyab. Yang kedua, madrasah Kufah lebih banyak memakai ra'yu atau logika. Adapun tokohnya Ibrahim An-Nahkai. Masa tabi'in menjadi perantara menuju masa imam mazhab yang kemudian membangun dasar usul fikih serta menghasilkan fikih. Adapun imam mazhab besar, yang pertama Hanafiyah, Imam Abu Hanifah, yang kedua Malikiyah, Imam Malik bin Anas, yang ketiga Syafi'iyah, Imam Asy-Syafi'i, dan yang keempat Hanabilah, Imam Ahmad bin Hambal. Syarat-syarat menjadi mujtahid. Seorang mujtahid harus: 1. Muslim dan merdeka. 2. Balik, berakal, cerdas. 3. Menguasai dalil-dalil syar'i. 4. Menguasai bahasa Arab dan ilmu terkait nahwu, sharaf, balago dan lain-lain. 5. Mengetahui ayat dan hadis tentang hukum. 6. Menguasai usul fikih. 7. Mengetahui nasikh mansukh. 8. Mengetahui ijma' ulama. 9. Mengetahui asbabun nuzul, asbabul wurud serta jenis hadis. 10. Mengetahui derajat hadis sahih dan dhaif berdasarkan penjelasan ulama ahli hadis. Tingkatan mujtahid. A. Mujtahid mutlak atau mustaqil, menciptakan kaidah sendiri dalam istinbat. Contoh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. B. Mujtahid muntasib, memiliki kemampuan seperti mujtahid mutlak tetapi mengikuti metode manhaj imam mazhab tertentu. C. Mujtahid fil mazhab atau takhrij, mengambil hukum berdasarkan kaidah mazhab imamnya tetapi tidak keluar dari metodologi imam tersebut. D. Mujtahid tarjih, faqih dan mengetahui kaidah mazhabnya, mampu memilih pendapat yang paling kuat dalam mazhab. E. Mujtahid fatwa, menguasai kaidah imam mazhab namun masih lama dalam qiyas dan istinbat. Fatwanya sangat bergantung pada pendapat imam mazhab. Kesimpulan, ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh seorang ahli fikih untuk menetapkan hukum Islam ketika tidak ada nas yang jelas. Hukumnya berbeda sesuai kondisi, berkembang dari masa Nabi hingga imam mazhab, dan hanya boleh dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat keilmuan tertentu. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Sekurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.